Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sahabat YouTube, terima kasih banyak yang telah nonton video Agus Rehan, yang telah like, komen. Terima kasih banyak. Semoga diberikan kesehatan ya teman-teman, diberikan kelancaran rezeki buat kita semua ya, diberikan panjang umur. Nah ini ya teman-teman, saya mau kenalin nih jenis-jenis batu ya, siapa tahu ada yang hobi batu nih di sini kan. Jadi saya coba kenalin biar nggak salah paham atau salah buat penjualan lah, itu maksud saya. Siapa tahu di tempat teman-teman juga lagi ada yang booming batu, atau ada kolektor yang cari batu, atau buyer yang cari batu kan. Siapa tahu ada, biar teman-teman gak salah buat melihat kualitas batunya ya. Ini saya mau kenalin yang belum tahu biar lebih tahu ya teman-teman. Ini mau saya kenalin teman-teman nih. Ini batu yang jenis seperti ini yang dinamakan A+ atau super ya teman-teman. Ini yang dinamakan kelas super. Jadi siapa tahu ada kolektor atau buyer yang beli batu, jadi biar teman-teman tahu ini jenis batu super ya. Nah ini kelas super ya. Ini ketrekannya juga masih ada nih, ketokannya nih masih ada. Ini terlalu lebar ngetuknya. Kemarin tuh sebenarnya nggak sengaja, ngetuknya tuh mau kecil sebenarnya, cuman berhubung palunya kegedean jadi ya kayak gini, sompelannya terlalu besar ya. Ini buat yang kelas super ya, A+ ya ini. Nah ini buat yang kelas A nih teman-teman. Ini buat yang kelas A. Nah ini merah, sama-sama merah teman-teman, tapi dia bunga kurang kelihatan. Nah, bunga sama daging itu hampir sama. Coba dia bunganya sama daging itu beda, itu bisa dikatakan super. Ini jadi belum super ya yang ini. Ini masih dikatakan A biasa. Jadi biar nggak salah gitu, jangan mentang-mentang batunya berwarna merah terus kita dianggap super, itu salah teman-teman. Jadi kita harus lihat postur bunga, postur daging, postur body gitu kan. Super juga kalau bodinya dia jelek, dia nggak bisa dikatakan super teman-teman. Kita jualnya juga nggak bisa mahal, kita jualnya juga murah. Terus yang ini juga bisa dinamakan A. Ini bisa dinamakan A juga nih teman-teman. Nah, karena bunganya juga dia kurang jelas, terus warna dia itu masih samar-samar, gak celing. Jadi beda ya sama yang super ya, nih ya. Warnanya beda sama yang super. Ini yang kelas A biasa ya, bukan A super ya. Nah, tapi kalau dia warnanya lebih mengkilat lagi, walaupun dia seperti ini, bunganya lebih jelas, itu bisa dikatakan super. Jadi biar teman-teman semua nggak salah penilaian buat di batu ini ya. Nah ini juga kelas A teman-teman. Ini bisa dikatakan kelas A, A biasa ini, bukan A super ya, bukan A+ ya. Ini dia walaupun kecil nggak apa-apa, kecil juga dia punya nilai jual. Walaupun dia kecil, yang penting dia masih bisa buat dibikin liontin lah yang jelas. Ini dari body bagus, cuman dia kecil. Warnanya juga dia bagus. Ini belum super, ini masih A biasa, kelas A ya. Yang ini satu bongkah ini yang dinamakan kelas B teman-teman. Jadi biar nggak salah ya, ini kelas B. Ini dia bisa dikatakan kelas A
kalau dia bunganya lebih jelas dari ini. Ini karena bunganya dia nggak jelas, bunganya dia samar-samar, jadi dikatakan kelas B. Jadi dia nggak bisa dinamakan kelas A gitu. Ini kalau dia bunganya jelas, itu bisa dinamakan kelas A kalau dia jelas bunganya walaupun warnanya seperti ini. Bahkan kalau daging tuh sama bunga dia berbeda walaupun warna ini, dia bisa dikatakan super gitu kan. Bukan kelas A lagi, kelas A plus dia. Nah, bodinya dia udah memadahi, bodi dia bagus, padat gitu. Nah, ini kan bodinya padat. Jadi biar nggak salah ya teman-teman buat penilaian batu, buat kita jual batu gitu kan ke buyer atau ke kolektor batu gitu, biar kita nggak salah, biar kita bisa menjelaskan dengan dia. Nah, jadi biar lebih enak teman-teman bisa melihatnya gitu, biar lebih jelas, biar nggak salah-salah kita jual, biar nggak kita dibohongin sama pembeli ya teman-teman. Ini dia kalau bunganya beda sama daging, ini bisa dikatakan super ya. Tapi kalau dia seperti ini, dia dinamakan B. Kalau dia bunganya lebih jelas lagi, walaupun dia sama-sama dagingnya, bunganya itu dikatakan A. A biasa, bukan A plus ya. Kalau dia bunganya jelas, walaupun bunga sama daging sama, ini dikatakan A. Nah ini, jadi biar nggak salah paham. Nah kalau seandainya ketemu batu entah di kebun atau di hutan atau di sungai-sungai, cari palu aja, cari pengetuk palu, cari palu buat ngetuknya, kita lihat dagingnya. Nah tapi jangan terlalu lebar seperti ini ya, ini sebenarnya nggak boleh terlalu lebar, ini kan sayang dia terlalu lebar seperti ini, jadi buat itunya sayang lah. Nah kita ini cuman bisa bikin apa, aturan kita bisa bikin gelang kalau kita ngetreknya sedikit. Kebiasaan di dalam batu ini kalau kita terlalu lebar ngetreknya, ini dia kayak gini. Nah ada bolong-bolong kayak gini kan, sedikit kurang bagus lah kalau ada seperti ini. Jadi palunya yang kecil aja, ntar saya carikan palu. Nah ini ada juga nih, ini kelas C. C ini nggak laku, harganya terlalu di bawah. Ini jarang yang mau yang kelas C seperti ini. Nah dia kelas C, warnanya kusam teman-teman, kusam. Nah ini kelas C, ini kering dia, sama-sama teratai tapi dia kering ya, kering. Jadi buyer nggak mau dia. Ini kelas C, ada yang mau cuman ya beberapa orang aja lah, buat campuran aja mungkin. Nah ini, wah ini palunya ada yang gede ini teman-teman, jangan pakai yang kayak gini ya palunya, pakai palu yang kecil aja. Ini bodem, ini rusak, batunya hancur. Cari palu yang kecil aja, ini yang kelas C ya, kelas C. Ini cari palu di sini. Oh ini di sini teman-teman. Nah pakai palu yang sebesar ini aja, pakai palunya kita sebesar ini biar nggak rusak nih batunya. Jadi biar nggak terlalu gede, ini ngetreknya ini pakai palu besar, jadi dia rusak ya. Nggak rusak sih, dagingnya bagus tapi kelihatan ada ininya. Terus kedua kalinya ini nggak bisa dipakai buat gelang lagi, ini paling bisa dipotong-potong buat liontin, buat mani-mani apalah, mungkin buat aksesoris aja, buat apa itu, gelang nggak bisa lagi kalau udah kayak gini. Kalau dia utuh kayak gini, nah dia utuh kan, nah kita ketrek dikit aja di sini udah kelihatan super enggaknya, udah gitu, nggak usah terlalu gede-gede. Ini kan aturan bisa dipakai sampai sini teman-teman, aturan bisa dipakai. Tapi kalau udah koyak kayak gini, yang sininya nggak bisa dipakai, gelang nih. Jadi kalau dia seperti ini,
kita ambil ketrek sedikit di sini, ini bisa nyatu kan, dia bisa dipakai, bisa buat gelang di sininya. Ya, bisa buat gelang. Tapi kalau kayak gini, kemarin nih saya mau ketrek tuh di bagian sini, saya mau ketrek. Cuman pakai palu besar, jadi dia kelewatan, jadi koyak. Ya udahlah, nggak apa-apa, udah terlanjur kan. Tapi buat teman-teman ya, jangan sampai seperti ini ya. Jadi yang sebelah ini kurang bisa pakai, jadi ini nggak bisa nyatu. Aturan dia bisa serempak buat gelang, jadi nggak bisa. Ini cuma buat manik-manik aja, buat aksesoris kecil-kecil sini. Mungkin bandul-bandul kontak kayak gitu, bandul mobil kayak gitu bisanya mungkin. Kalau besar kan bisa buat gelang, bisa buat kesehatan. Jadi nyerap zat racunnya katanya kalau yang merah ini lebih apa ya, lebih banyak lagi penyerapannya. Beda sama yang warna kuning atau warna seperti ini. Ini penyerapannya dia kurang, jadi masih bagus yang merah. Nah, kayak gini. Ini kalau ada batu seperti ini pasti dikejar sama kolektor. Nah, sebenarnya buyer tuh yang maunya yang seperti ini. Buyer atau kolektor tuh yang maunya seperti ini. Kolektor batu tuh, batu mau dagingnya seperti ini. Ini tembus. Jadi walaupun dia punya warna merah sama ungu kayak gini, kalau dia nggak tembus itu nggak bisa mahal. Kita jualnya juga murah karena dia belum kristal. Ini kalau ini dia kristal tuh. Ini center tembus sampai ke dalam. Nih, tembus dia. Dijamin 100% tembus. Ini biasanya banyak yang warna kayak gini dia nggak tembus. Jadi warnanya nggak mengkilap. Ini juga tembus dia, tembus semua batu ini. Nah, ini perbedaannya. Ini yang super, ini yang A biasa. Ini laku juga, cuman kan harganya beda sama yang supernya gitu. Kalau yang supernya ya tahu sendirilah harga yang super tuh berapa gitu kan. Batu ini kan dia nggak punya bandrol. Jadi batu ini kalau orang suka berapapun dibeli gitu kan. Beda sama kita jual-jual sayur atau jual apalah gitu di toko-toko kan ada bandrolnya. Kalau batu ini kita nggak memiliki bandrol, jadi kalau orang suka ya dibeli gitu. Kalau sebagus apapun batu, kalau orang itu nggak suka, dia nggak mungkin mau beli gitu dengan harga mahal gitu kan. Kalau yang tahu batu, dia suka batu, kemungkinan besar kita tawarin berapa juga mau gitu kan. Tapi biasanya di batu kalau udah ditawar sekali ya mending lebih baik kita kasih. Karena apa? Karena di batu ini beda teman-teman, karena dia nggak punya bandrol. Kadang kita batu bagus kita tahan-tahan lah, tunggu nanti, akhirnya batu itu nggak laku, jual kita murah, video udah beredar kemana-mana gitu kan. Jadi kalau ada batu bagus cocok dengan kita nih, hasil kita mencari 1 hari nih udah dapat lah, HK kita udah terhitung masuk lah, kita nggak rugi ibaratnya. Lebih baik kita kasihkan aja teman-teman, karena kita nggak bakal enak lagi gitu kalau udah ditawar, udah difoto, udah di video, itu pasti bakal nyebar. Jadi buyer itu udah pada tahu nih batu, kemarin saya tawar sekian nggak dikasih gitu kan, ini tawar lebih murah lagi aja gitu. Nah, jangan sampai terjebak seperti itu ya, saya beritahu aja buat teman-teman. Jadi kalau sekiranya batu itu teman-teman tawarin terus ditawar sama buyer atau pembeli batu, dia udah ngasih harga kira-kira teman-teman gak rugi, masih kebayar HK-nya, lebih baik dikasihkan aja. Karena batu ini gak memiliki bandrol harga ya, dia gak punya harga toko tuh, gak punya. Siapa suka dia pasti akan beli gitu. Jadi jangan disamakan ya, biar teman-teman tahu kalau di daerah teman-teman ada batu, gak usah kita tahan-tahan. Ada batu cocok di kita, harganya kita nggak rugi, kasih. Tapi kalau menurut teman-teman masih rugi ya jangan dijual dulu gitu kan. Lebih baik minta tambah aja gitu, pasti dia mau kok gitu, pasti ngerti juga pembeli gitu kan. Kita tambah ini karena pengeluaran saya tuh banyak gitu kan, buat bahan makan nyarinya nggak mudah, minta
minta tambah sedikit, asal pembelinya tuh masih bisa jual, dapat keuntungan sedikit, ya kemungkinan tetap dikasih tambah lah sama pembelinya teman-teman. Karena kita ini kan saling tolong menolong, saling bantu lah yang jelas itu. Tapi jangan kita punya batu seperti ini terus kita mentang-mentang batu kita bagus, kita seenaknya kasih harga, terus kita tahanin, batu nggak busuk ini gitu, kita tahanin, itu bakal susah buat penjualannya, nggak bisa mahal. Karena foto video pasti bakal udah beredar kemana-mana, tamu udah pada tahu gitu, pasti udah ditawar-tawarin ke orang gitu kan. Nah, tamu udah pada tahu, jadi dia nggak bisa beli lagi mahal, karena kemarin ditawar murah dia nggak kasih gitu kan, bukan murah sih, ditawar gitu, tawar sekian gitu nggak dikasih. Jadi ya batu itu menyebar, jadi tamu nggak mau lagi dia beli gitu kan. Jadi saya kasih tahu aja buat teman-teman, kalau ada batu walaupun bagus kayak gini nggak usah ditahan-tahan, berapa aja yang penting menurut teman-teman tuh nggak rugi, jual aja lah, kasihkan aja. Buat apa juga kita nyimpan duit kan teman-teman, enak kita nyimpan uang, bisa kita belanjakan buat beli apa aja, daripada nyimpan batu nanti ujung-ujungnya susah buat penjualannya. Walaupun dia bagus kita simpan, orang udah banyak tahu, ditawarin kemana-mana, aturan kita dapat sekian uang jadi dapat sedikit uang kan, kita tambah kecewa gitu. Lebih baik kurang kita minta tambah gitu sama pembelinya, negosiasi lah yang jelas, berapa dia sanggup nambahin buat kita gitu kan. Soalnya kita nyarinya juga kan gak mudah, nyarinya susah, butuh bekal makan, butuh bensin motor, butuh yang rokok, butuh rokok gitu kan. Jadi minta tambah aja sama pembeli batunya, mudah-mudahan ditambahin gitu kan. Yang penting gak usah kita tahan-tahan lagi, mentang-mentang bagus kita tahan, nanti ya ujung-ujungnya nggak bisa kita jual kan, percuma. Mau buat apa batu kalau nggak ada yang beli, lo mau buat apa gitu kan. Kita mau buat pondasi nggak mungkin batu sebagus ini buat pondasi gitu kan. Mau kita simpan terus, aturan uang itu kita buat modal dagang apa gitu, itu udah berkembang, udah beranak. Sedangkan kita nyimpan batu ini nggak mungkin dia beranak gitu kan. Nanti kedepannya juga kita belum tahu nih, batu bakal laku terus atau enggak, kita kan belum tahu. Enak kita simpan uang terus kita belikan apa atau kita buka usaha apa, itu bakal duitnya bakal bertambah gitu. Kalau batu disimpan percuma, dia nggak bakal beranak, kita kedepannya belum tahu gitu kan, batu bakal lancar laku terus atau enggaknya kita juga belum tahu kan. Dapat ada cocok harga kita kasih gitu, nggak usah kita tahan-tahan terlalu harga yang wah batu bagus harus harga wah lah gitu, nggak usah lah teman-teman. Yang penting teman-teman yang nyari tuh nggak rugi, perhitungan kalian sama makan yang mencarinya, bensinnya, terus yang rokoknya ketutup, terus masih ada sisa, ya udah kita kasih aja gitu. Nanti pikirnya teman-teman, wah mentang-mentang nih batu ini bagus, tahan aja batu, nanti ujung-ujungnya nggak laku kan, kita sendiri yang rugi. Menyimpan batu nggak mungkin beranak ya kan. Batu ini kita nggak tahu sampai kapan laku batu, namanya batu. Sekarang juga kan nggak seberapa booming kayak waktu zaman dahulu. Dulu booming, anak-anak kecil semuanya nyariin batu, sekarang kan udah nggak seberapa booming. Jadi cocok sama teman-teman, gak rugi, kasihkan aja, kita simpan uangnya gitu. Uangnya bisa kita gunain, bisa kita manfaatin buat apa aja gitu. Namanya batu kita simpan juga nggak beranak, nggak bertambah, ya segitulah. Bahkan warnanya ini kalau dia nggak kena air terus kita simpan, lama-lama dia memudar, dagingnya dia kurang bagus gitu.
Jadi kristal dia juga nantinya bakal nggak bagus lagi, nggak seperti yang baru kita ketuk pakai palu. Kita ketuk pakai palu, baru ngetuk dia bagus. Nanti kalau udah berbulan-bulan ini juga kita kan belum tahu, apalagi nggak kena air, dia kering gitu kan. Sedangkan batu ini kan dari dalam air, jadi dia dalam air kan mengandung air terus. Kalau kita udah keluarin ke daratan, kita nggak siramin pakai air, kemungkinan bakal dia mengering gitu. Soalnya saya pernah teman-teman, batu ini jangan disangka ya kita nimbang batu ini nggak susut. Batu ini kalau udah berbulan-bulan di rumah kita timbang lagi, pasti nilai kiloannya tuh bakal berkurang. Saya juga heran, entah dari segi mana, atau debunya ini, atau kita nyucinya waktu nimbang kita kurang bersih, atau kadar airnya dia mulai hilang, kering gitu kan. Bahkan ada sering sih, saya udah lama nih, seminggu saya taruh nih, nggak saya kasih air. Begitu saya kasih air dia penyerap, dengar suara serapan air tuh waktu kita siram di sini ya. Kita siram pakai air seperti ini dia seakan-akan menyerap air itu gitu. Kemungkinan bisa juga dari situ sih, saya juga nggak tahu, kurang paham bener. Cuman kalau masalah buat bedain kualitas batu lah, insya Allah saya tahu lah sedikit banyaknya gitu. Cuman kalau kandungan di dalam ini dia menyerap air atau enggaknya saya nggak tahu ya. Nah jadi kita pahamin dari kulit-kulitnya ya, kita pahamin dari kulitnya. Dia kalau kita di jalan ketemu nih, dia kelihatan bunga ya nih, yang lebih jelas lagi nih. Nah ini di luarnya udah kelihatan ada bunga-bunganya. Ini juga di luarnya udah kelihatan nih, biasanya merah-merah kayak gini. Ini di dalamnya belum tentu kita ketuk juga merah batu ini. Biasanya malah nggak ada serat merahnya, kita ketuk merah bagus. Kita ketok pakai palu. Tapi ini alhamdulillah ini seratnya di luar udah kelihatan merah. Jadi saya yakin di dalam batu ini pasti batu ini punya warna merah gitu kan, saya yakin. Jadi walaupun ketok lebar, saya yakin batu ini bakal merah. Mau dipotong jadi 2 juga, saya yakin batu ini pasti merah sampai ke dalam gitu kan. Cuman sangat disayangkan kalau kita terlalu lebar ngetuknya, karena aturan ini kalau tertutup bisa buat gelang serempak sama ini. Kalau sekarang kan udah nggak bisa, paling cuman bisa bikin liontin ya, liontin buat kalung-kalung, paling manik-manik, kancing baju, kancing manik-manik jilbab, kayak gitu paling bisanya. Kan kalau kecil-kecil juga kan kita jualnya kan murah kalau kita bikin. Tapi kalau buat gelang kan otomatis harga jual gelang juga kan lumayan mahal gitu. Ini kayak punya saya nih teman-teman, saya juga punya nih. Nah kan, nah kayak gini. Nah jadi kan paling bisanya bikin gelang-gelang kayak gitu, tapi kan kita murah akhirnya. Kalau gelang bulat otomatis kan harga jualnya tinggi. Terus kita bikin cangkir-cangkir buat air minum, atau tempat air minumnya langsung sama gelasnya. Kalau besar kan bisa, atau bikin patung-patung apa, jadi kan lebih menarik. Tapi kalau udah kayak gini kan udah nggak menarik lagi dia. Mau buat apa gitu kan, paling bisa buat gelang yang kotak-kotak itu aja gitu kan. Tapi alhamdulillah sih teman-teman, saya dulu kolesterol tuh tinggi teman-teman ya. Saya juga nggak tahu sih ya, namanya kita obat kan, kita juga kan ya nyari obat tuh kan udah kemana-mana, entah kebetulan aja atau gimana juga saya nggak tahu. Yang jelas selama saya belum pakai gelang batu dulu, bukan saya promosikan gelang batu ya, ini saya kasih tahu pengalaman saya aja. Waktu saya sebelum pakai gelang batu, kolesterol saya itu tinggi teman-teman, sampai 325 kalau nggak salah waktu itu. Saya cek berkali-kali kan, berulang-ulang saya cek ke dokter, masih juga sama. Saya minum obat turun cuman 10, nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu selama saya cek. Sampai leher saya tuh rasanya kaku teman-teman, bingung, sakit kepala, leher kaku. Alhamdulillah saya dikasih gelang dari batu. Nah ini
gelang ini sama, teratai juga teman-teman, cuman warnanya dia nggak bagus, warnanya cuman kuning-kuning. Nah semenjak saya pakai ini, alhamdulillah dari sekarang saya udah berpuluh-puluh kali nih ya cek ke dokter. Kolesterol saya nggak pernah di atas 200, selalu di bawah 200 teman-teman. Alhamdulillahnya, entah itu obat buat saya sendiri atau dimanfaatin juga oleh orang lain tuh bisa, saya juga nggak tahu ya, karena saya nggak punya tes uji cobanya buat kesehatan. Yang jelas saya pakai itu, alhamdulillah penyakit kolesterol saya menurun sampai sekarang stabil teman-teman. Saya udah cek nih bukan sekali dua kali lagi. Saya udah berkali-kali cek ke dokter, selalu normal, nggak ada peningkatan di atas 200, nggak ada di bawah 100, jadi di bawah 200. Jadi 160, 140, 160, 165 paling tinggi. Udah saya cek berkali-kali. Asam urat juga saya tinggi dulu, asam urat 7,8. Sekarang normal, nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol. Jadi alhamdulillah saya ketemu obatnya dari batu ini, mungkin obatnya buat saya. Ya siapa tahu sih teman-teman sama gitu, waktu ada yang sakit kena kolesterol bisa sembuh dengan gelang batu, tapi yang batu asli ya, batu alam ya, batu alamin ya. Jangan udah dicetak-cetak kayak gitu, nggak ada manfaatnya. Ini kan batu alami, batu langsung dari sungai, langsung kita dari alam, nggak ada pencetakan gitu kan. Banyak tuh obsidian tuh, banyak kadang-kadang yang dijual, jangan yang obsidian. Jadi beli yang alam ya, yang alami. Kayak punya saya nih alamin ya, nih punya saya alami nih, dijamin 100% alamin. Nih, buat pakaian saya sendiri sih, buat kesehatan saya sendiri ya. Siapa tahu kawan-kawan yang udah menderita kolesterol, asam urat lama, ada orang jual gelang batu alami bisa sembuh ya. Mudah-mudahan kita juga berdoa sama yang maha kuasa, semoga disembuhkan gitu kan. Namanya obat tuh kan dari mana aja seginya datang gitu. Kita manusia cuman bisanya berusaha, siapa tahu diberikan kesehatan dengan batu seperti yang saya pakai itu kan. Kalau katanya sih, informasinya yang saya dengar, cuman entah ini benar atau enggak ya, saya juga nggak tahu kan, saya nggak ada pengalaman di ilmu kedokteran masalahnya. Yang saya dengar itu katanya kalau yang merah ini menyerap zat racun yang di tubuh kita ini semakin cepat, beda sama yang warna seperti ini atau yang warna kuning. Ada lagi yang warna kuning yang seperti saya pakai ini tadi kan, itu dia penyerapannya lambat gitu, nggak secepat yang berwarna merah seperti ini gitu. Nah, kalau yang berwarna merah seperti ini dia penyerapannya zat racun katanya ini ya, saya juga nggak tahu ya, katanya itu lebih kuat lagi gitu katanya. Saya juga belum ngalamin, saya juga nggak punya ilmu kedokteran masalahnya, jadi ya harap dimaklumin lah. Jadi saya juga nggak tahu, itu cuman katanya kan ya, kita bisa buktiin kita sama-sama lah. Semoga yang udah sakit lama, kena kolesterol tinggi, asam urat tinggi, teman-teman coba nyoba, siapa tahu jodoh cocok di badan teman-teman. Cari batu yang asli alam, kalau ada yang tukang bikin, kita bikinkan aja langsung buat pakaian kita sendiri. Atau udah ada yang jual jadi, yang penting real alam, itu nggak apa-apa dicoba gitu kan. Kalau pengen enaknya ya kita cari bahan sendiri, kita carikan orang tukang bikinnya, kita tungguin, jadi kita asli yakin real batu itu kita sendiri yang dapat gitu kan. Nggak mungkin kena obsidian lagi gitu kan. Jadi semoga bisa bermanfaat video saya ini. Siapa tahu ada teman-teman yang udah lama kena kolesterol, kena asam urat, semoga bisa sembuh gitu kan. Kita juga ya nggak tahu sih bener apa enggaknya,
Yang jelas di saya sendiri, saya ngalamin sendiri dengan pengalaman saya sendiri. Alhamdulillah normal sampai sekarang. Saya makan udah bebas. Dulu saya makan ayam potong nggak boleh, makan gorengan nggak boleh, makan sayur santan juga nggak boleh, dilarang sama dokter. Saya menghindarin itu semua teman-teman. Makan saya cuman tempe bakar, sambel aja. Nah, sekarang saya pakai ini nih, ketemu obatnya mungkin saya makan udah bebas. Saya pengen makan gorengan berapa aja, nggak pakai batas lagi. Jadi ya saya gasak aja lah. Mau makan apa aja sekarang, mau makan santan kek, mau makan gorengan kek, mau makan apa aja yang berlemak-lemak tuh, pokoknya saya udah makan semua lah sekarang. Alhamdulillah. Saya cek kan ada sih kadangkala bangun tidur gitu kan, pernah leher saya kok sakit gitu, apa kolesterol saya tuh kambuh gitu kan. Saya coba nih ke dokter cek. Saya tanyain ke dokter, cek ke dokter, alhamdulillah nggak ada kolesterol, normal pak kolesterolnya, alhamdulillah. Berarti masih normal, saya bilang. Pikir naik gitu kan. Saya tapi udah berkali-kali, udah berpuluh-puluh kali cek ke dokter. Ya saya masih rutin sekarang, entah 2 bulan atau 3 bulan sekali saya cek kolesterol. Karena apa? Kita takut kan, kolesterol kita nggak tahu tiba-tiba naik gitu kan. Jadi saya tetap rutinitas cek kolesterol, cek asam urat. Alhamdulillah normal terus teman-teman. Setelah saya pakai batu inilah. Ya dicoba aja lah, semoga yang sakit kena kolesterol, menderita kolesterol itu kan gak enak sih. Lehernya tuh kan kaku, kepala tuh sering pusing gitu kan. Kena asam urat juga, asam urat kan kalau kita kambuh sampai gak bisa jalan gitu kan. Ya siapa tahu dari video saya ini ketemu obatnya gitu kan, bisa membantu teman-teman dapat obatnya gitu kan. Saya juga ya nggak bisa jamin 100% sih ini bisa buat kesehatan kita gitu kan. Ya dicoba aja, siapa tahu jodoh dari batu inilah gitu kan. Saya juga dulunya ya sedikit nggak percaya sih apa sih efeknya batu gitu di tubuh saya. Coba saya pakai gitu kan. Saya pakai alhamdulillah gitu. Kolesterol minggat, asam urat minggat, kepala nggak pernah pusing kalau nggak masuk angin, leher nggak pernah sakit gitu kan. Ya berbagi pengalaman lah. Siapa tahu teman-teman kan udah lama menderita, susahnya memang kolesterol tuh. Leher tuh kaku, buat noleh tuh sakit kan. Siapa tahu ada teman-teman yang menderita kayak gitu ya. Cari aja bahan kayak gini, siapa tahu bisa buat obat. Teman-teman cari tempat pembuat ukiran batu itu buat gelang kan. Gelang bulat-bulat juga nggak apa-apa, gelang kotak-kotak juga nggak apa-apa. Yang penting jangan cincin ya teman-teman. Kalau cincin dia kan ketutup apa itu, jadi nggak bisa nyerap dia kayaknya kalau cincin tuh. Jadi dibikin gelang lah minimalnya. Kalau gelang juga kan dia rame, banyak batunya juga kan. Jadi mungkin penyerapan di tubuh kita itu mungkin lebih cepat lagi gitu kan dibandingkan cuman kita pakai satu batu. Nah kalau kita makainya banyak batu kayak gini kan, nah kan banyak ini batunya. Ada yang nyerap, mungkin ada yang enggak, mungkin kan kita juga nggak tahu. Kalau kita banyak batu kan satu nggak nyerap, satunya nyerap, mungkin kan kayak gitu teman-teman. Jadi cari aja bahan yang dari alam langsung. Jadi kita nggak ada bikin-bikin gitu kan. Kita cari, kita bikin sendiri atau ada orang yang jual ibaratnya. Soalnya saya juga nggak tahu di mana nih ada orang bikin batu seperti ini di daerah kita ini kan. Ya mungkin di daerah teman-teman masih ada lah, zaman-zaman batu akik dulu kan yang masih bikin bisa bikin gelang-gelang gitu kan. Kalau cincin jangan teman-teman, cincin nggak usah karena dia batu satu nggak nyerap ya nggak ada penyerapan. Kalau batu kita yang kita pakai banyak minimalnya kan, jadi satu nggak nyerap, satunya nyerap. Jangan juga mentang-mentang saya kasih tahu nih semoga bisa buat obat gitu ibaratnya, terus teman-teman pakai cincin 5 jari ini dipakein cincin semua kan malah kayak orang apa kan. Nggak patut lah ibaratnya 5 jari atau 10 jari kita tuh kita kasih cincin semua biar banyak.
lihat video Agus Rehan tuh, katanya semakin banyak pakai batu terus semakin cepat penyerapannya gitu. Jangan ya, masa iya mau 5 jari kita ini mau dikasih cincin kan, malah kita kan dilihat orang kan nggak bagus lah gitu. Ya lebih baik kita bikin gelang, kita bikin kotak-kotak kayak gitu, kita bikin gelang, coba buat pakaian kita sendiri, siapa tahu jodoh buat ngatasin asam urat, kolesterol kan kita nggak tahu. Jadi kita kalau udah kolesterol stabil, asam urat stabil, kita kan makan bebas, mau makan apa aja udah bebas kita, jadi nggak takut lagi, nggak was-was. Jadi kita pas keluar ketemu kawan-kawan mau makan apa aja wah bebas kan. Ini enggak, dulu aku keluar sama teman-teman gitu, kawan tuh makan, wih daging sapi, sop tulang sapi, wah enaknya gitu. Kita mau makan takut teman-teman. Kenapa? Kolesterol kita tinggi. Kolesterol udah 325, kita buat melek aja rasanya tuh berat mata gitu. Lihat dunia itu udah nggak terang lagi, rasanya kayak gimana gitu, nggak enak. Kita berdiri tuh kayak mau roboh gitu kan. Nah kita takut di situ, nanti makan tambah drop kita, tambah drop tambah susah gitu kan. Kita masih pingin hidup di dunia ini kan lama gitu kan. Kalau bisa kan kita panjang umur, berikan kesehatan gitu kan, kita bisa menikmatin duniawi gitu kan. Jadi ya saya takut jadinya menghindarin semuanya. Carinya sayur kangkung, cuman teman-teman cari terong rebus. Saya di restoran tuh, ya Allah, alangkah susahnya kalau punya penyakit tuh teman-teman. Makanya kita sama-sama jaga kesehatan kita lah. Semoga kita sambil menjaga dan berdoa, semoga Yang Kuasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, mudah kita mencari rezeki lah. Gitu aja teman-teman. Kita juga kan apa-apa kita harus berdoa sama yang di atas. Kita berdoa diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran rezeki kan, kita yang kita minta tuh kan kayak gitu. Bisa kita dapat rezeki yang banyak, bisa buat kita bawa ke ibadah lah, yang jelas. Yang belum naik haji bisa kita buat naik haji kayak gitu kan. Bisa kita membantu orang yang nggak mampu gitu kan. Kalau kita banyak rezeki kan pasti kita bisa membantu orang yang nggak mampu, kita bantu kan. Jangan mentang-mentang kita udah ada terus kita lupa, kita dulu susah terus kita nggak mikirin yang di bawah, jangan ya. Kita tetap saling peduli, kita saling mengerti masyarakat yang nggak mampu, kita mampu ya kita bantu gitu. Biar kita juga diberi kelancaran terus, berikan kesehatan, berikan panjang umur, uang yang kita dapat barokah gitu kan, bisa buat sanggup ibadah kita nanti. Siapa tahu pingin, yang belum naik haji pingin naik haji, yang belum kurban pingin berkurban di waktu lebaran Idul Adha kan, kayak gitu teman-teman. Nah ini dicoba aja ya teman-teman, mudah-mudahan yang sakit berjodoh memakai batu jenis kayak gini. Ini kalau menurut saya ini memang supernya luar biasa nih teman-teman. Langka lah batu ini, jarang dapat lah batu yang seperti ini, jarang dapat. Mungkin ada 1-2 batu dalam 1 tonnya, mungkin baru ketemu 1-2 batu itu. Kalau semuanya kayak gini, wah langkah enaknya teman-teman. Jadi ya 1-2 batu itulah dalam per ton itu mungkin ada ya 200 kilo, kadang ada itu udah banyak lah gitu. Kadang ya ada juga yang 1 ton itu kita mencapai sampai ratusan kilo ke atas, sampai 50% lah. 50%nya tuh batu yang bagus aja itu ya kadang ada gitu kan. Namanya kita batu alam ya teman-teman, kita nggak bisa minta, nggak bisa buatnya kan. Kita yang buat, yang buat ya dari alam sononya lah gitu kan. Jadi mau kita ya bagus semua batunya gitu, nggak ada yang jelek gitu kan. Semuanya yang batu bagus aja semuanya. Jadi siapapun beli tuh mau gitu.
Cuman namanya alam kita nggak bisa pungkirin, pasti ada yang bagus, pasti ada yang jelek. Yang jeleknya nggak kita bawa, bagusnya kadang nggak dapet gitu kan. Ya jadi ya semua kita bawa, walaupun murah itu kita tetap jual, nggak usah kita simpen batu lah, buat apa. Kita enak simpen duit, itu lebih enak. Kalau udah ditawar buyer atau atau pembeli batu lah, yang jelas itu ya udah, kalau menurut kita udah nggak rugi, kita kasihkan aja, nggak usah kita tahan-tahan. Nggak ada gunanya juga kita menahan batu nggak beranak. Kalau kita nahan uang, nyimpan uang, kita putar, kita buat modal bisnis lain gitu, kan tambah beranak, tambah dapat gitu untungnya. Kalau batu ini ya, batu satu ini ya mungkin ya tetap satu aja, nggak mungkin dia beranak. Warna mungkin semakin lama juga semakin dia pudar kalau nggak kena air, kan gitu. Harganya juga kita nggak tahu kedepannya tuh lebih bagus atau lebih murah, kita juga nggak tahu kan, namanya batu. Lebih baik kita nahan uang aja lah, nggak usah nahan batu, buat apa. Kalau uang kan kita tahan, taruh bank juga kan, walaupun sedikit ya tetap ada bunganya. Kita buat modal bisnis jualan sate, ibaratnya kita dapat untungnya. Nggak dapat untungnya duit, untungnya kita makan sate gitu. Yang menderita kolesterol ya, jangan lupa dicoba ya, saran dari saya. Pakai batu jenis seperti ini ya, jangan asal batu ya. Batunya harus batu teratai ya. Nah ini kan batu teratai namanya. Dia yang ada kayak sarang tawon nih rumahnya. Kayak rumah sarang tawon ya. Nanti mentang-mentang suruh pakai batu apa aja dipakai, itu jangan ya. Ini khusus batu teratai ya. Kelihatan ya, di kulitnya tuh udah kelihatan. Kalau ada sih warna seperti ini, kalau nggak ada ya warna-warna kuning, putih ya nggak apa-apa lah buat kita coba kan. Kita juga belum tahu, katanya kalau yang merah penyerapannya lebih cepat katanya. Cuman nyatanya saya pakai kuning putih juga ya, kolesterol saya stabil kan. Nah ini seperti ini ya, di kulitnya udah kelihatan. Siapa tahu dapat yang warnanya seperti ini ya lebih bagus kan, kita coba. Apa salahnya kita coba? Siapa tahu dapat obat kan. Yang udah lama menderita sakit kolesterol, asam urat kan, siapa tahu aja nih. Kita berusaha aja. Ini dari luarnya nggak kelihatan nih teman-teman kalau teratai. Kayak batu biasa gitu. Saya juga kemarin mikirnya ini teratai apa bukan gitu. Ini kan mana ada seratnya kecil-kecil tuh, nggak kelihatan jelas. Tapi pas saya ketrek ada bunganya di situ. Oh teratai saya bilang. Jadi walaupun nggak kelihatan dari kulitnya, ya kalau diketuk pasti kelihatan di dagingnya ya teman-teman. Tuh ya, kelihatan tuh serat-seratnya kan, ada serat-serat teratai tuh. Tuh. Kalau ini udah jelas. Ini geletak di sungai pasti banyak orang tahu nih. Tuh. Kelihatan kan teratainya. Biasanya ada yang lebih bolong-bolong lagi. Ini kan nggak bolong-bolong. Biasanya ada tuh yang bolong-bolong dia. Nah, motifnya ini di dalam, ke dalam lagi, ini motifnya kan keluar. Biasanya ada yang di dalam. Kita udah tahu teratai, kita ketuk ya teratai tuh. Ini juga merah. Oh, dari sini udah kelihatan serat-serat merahnya tuh ada gitu. Tuh. Karena nggak menutup kemungkinan juga sih, karena yang merah sama yang ungu atau yang biru atau yang kuning putih itu kan harganya tetap lebih mahal lah yang merah. Berarti benar kalau dia kandungannya sama, itu mungkin ya yang merah ini harganya juga sama dong sama yang kuning gitu. Kan merah sama kuning kan harganya udah berbeda, sama yang ungu juga harganya udah beda, mahal yang merah gitu, meskipun tetap laku. Bahkan ada juga yang putih kayak gini. Nah, sama-sama teratai ibaratnya kan, tapi putih gitu. Ya, putih ke ungu muda ini tuh.
Ini kan murah gitu kan, masih mahal yang ini. Itu apa bedanya gitu? Beda daging itu tadi warna. Nah, berarti kandungan yang merah ini kan kandungannya bagus. Makanya teman-teman kalau bisa tak saranin cari yang merah aja gitu, walaupun kecil. Kita potong-potong segini lah. Kita potong-potong jadikan gelang kan. Udah dapat lah gelang ini kalau kita potong-potong, atau kita bikin bulat-bulat. Udah dapat lah satu gelang. Itu kan. Kalau yang gedean kayak gini ya banyak, dapat banyak ini yang gedean. Apalagi ini juga gede kan, dapat banyak. Ini yang kecil aja lah ya, sedapatnya lah. Kalau cari sendiri yang gede juga nggak apa-apa teman-teman. Kalau dapat kita beli kan pasti agak mahal nanti ya kalau sembuh gitu kan. Kalau nggak sembuh gara-gara Gus Rehan itu udah habis uang banyak aku beli batu tak bikin, ternyata nggak sembuh gitu kan. Jadi kan saya nggak enak. Jadi nggak usah besar-besar, kecil aja. Kalau bisa ya cari sendiri aja. Kalau ada di tempat teman-teman batu seperti ini, cari aja kan, malah nggak keluar modal. Paling keluar modalnya cuma bikinnya aja kan. Kalau udah bahannya beli, kita bikinnya bayar orang, nanti habis mahal. Ya kalau cocok di tubuh teman-teman, kalau nggak cocok di tubuh saya sih cocok, tapi belum tentu di tubuh teman-teman tuh cocok gitu kan. Nanti wah Gus Rehan itu bikin apa, bilang di YouTube kemarin tuh bisa nyembuhin, ternyata aku make nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah jadi kan saya nggak enak. Saya juga sih nggak langsung sembuh teman-teman, butuh proses. Mungkin ada setengah tahun lah, 6 bulanan lah mungkin, baru ngerasain manfaatnya, ada manfaatnya gitu kan. Itu yang selama saya jalanin, pengalaman saya di situ gitu kan. Ini mudah-mudahan di teman-teman malah cepat prosesnya kan, kita nggak tahu, atau lebih lama, saya juga kurang tahu. Mudah-mudahan dapat obatnya gitu kan. Saya juga dulu udah bingung, kolesterolnya apa obatnya. Udah saya pantangin semua makannya, masih juga kolesterol tuh tinggi. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, turun sebentar nanti naik lagi kayak gitu. Leher kaku terus sakit. Jadi bingung saya harus gimana, cari obat apalah yang bisa nyembuhin gitu dulu saya. Tapi alhamdulillah saya buat itu, saya pakai, ada manfaatnya. Ya seneng sekali saya. Sekarang makan udah bebas, mau makan apa aja, udah nggak ada pantangan lagi. Semoga teman-teman bisa seperti itu ya. Tapi ya jangan belinya jangan mahal-mahal teman-teman, nanti udah habis uang banyak, udah bikinnya mahal, belinya bahan udah mahal juga, nanti dipakai di badan nggak turun-turun kolesterolnya kan, asam uratnya, ntar saya nggak enak saya ngasih tahu kan. Jadi ya kalau bisa cari sendiri aja, biar kita bikinnya aja yang bayar gitu kan. Entah bikinnya sih berapa, sekarang saya kurang tahu ya. Kalau di zaman aku dulu bikinnya tuh berapa ya, 500 kalau nggak salah sampai jadi. Kalau sekarang saya sih nggak tahu ya, di mana juga yang ada. Dulu juga saya nggak tahu. Kalau dulu di Sukabumi ada yang buat gitu kan, ada yang bikin. Saya juga alatnya lagi rusak, dinamonya kebakar, jadi saya nggak bisa bikin sendiri. Kalau dinamo saya nggak kebakar sih bisa, mau beli lagi males, mahal dinamonya, bikin juga belum tentu kan laku gitu. Kadang saya enak jual bongkahan gini aja lah, dapat lebih sedikit ya udah alhamdulillah, kita syukurin aja gitu aja lah, daripada kita motong bikin kayak gitu kan. Juga udah nggak seberapa booming, jadi orang buat nempahin bikin tuh udah jarang gitu kan. Kalau zaman booming batu dulu ya, yang bikin anak-anak kecil aja bikin numpang nempah gitu kan. Kalau sekarang ya paling kita bikin dulu baru kita jualan, nanti kalau laku dapat duit, enggak ya udah gitu kan. Cuman
saya ngerasain sih kalau buat yang teratai ini ada manfaatnya ya. Di pengalaman saya seperti itu ya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang menderita kolesterol asam urat bisa sembuh dari jenis-jenis batu teratai ini. Makai terus sembuh kan. Mudah-mudahan saya doain semuanya diberikan kesehatan ya. Ya juga saya tadinya nggak tahu. Saya beli batu aja bongkahan kayak gini saya jual gitu aja tadinya. Kolesterol tinggi, makan nggak bisa bebas gitu kan. Akhirnya saya ketemu kawan, dikasih tahu, saya pakai, alhamdulillah sampai sekarang gak ada lagi kolesterol saya, gak ada lagi asam urat saya. Alhamdulillah lah, yang jelas udah diberikan kesehatan. Ini sambil nonton, jangan lupa di subscribe yang belum subscribe ya teman-teman, di share videonya jika video saya ini bermanfaat, di like, di komen ya. Kurang apanya teman-teman komen aja ya, nanti biar saya kasih tahu, biar saya bales. Semoga yang menderita sakit semoga cepat diberikan kesehatan ya. Jadi saya bisa tukar pengalaman lah dari pengalaman saya sendiri, bukan katanya ya, ini pengalaman saya sendiri ya. Ini dari segi pengalaman saya sendiri. Saya dulu menderita kolesterol, pakai batu teratai, alhamdulillah kolesterol saya stabil sekarang. Asam urat saya juga stabil, leher saya nggak pernah sakit lagi, kepala saya kalau nggak masuk angin nggak pernah sakit lagi, alhamdulillahnya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya. Semoga pengalaman saya bermanfaat juga buat teman-teman kan. Jadi bisa buat obat, siapa tahu kan, kita juga nggak tahu. Yang penting kita jangan takabur aja, udah mentang-mentang kita pakai batu kita sembuhkan dari batu. Kita jangan takabur aja, kita minta sama yang kuasa juga, kita berdoa dan berusaha. Kita kan manusia cuma bisanya kayak gitu teman-teman. Kita harus berusaha dan berdoa. Usaha aja kan percuma kalau kita nggak landasin doa gitu kan. Kita berdoa aja pastinya percuma juga, nggak kita landasin dengan kita usaha. Jadi kita sama-sama kita klopkan, berusaha dan berdoa, itu dua-duanya penting gitu. Jadi kayak kita berdoa terus siang malam kan nggak mungkin lah gitu kan. Kalau kita nggak berusaha mau dapat dari mana, turun jatuh dari langit kan nggak mungkin. Jadi ya kita berusaha juga ya, berdoa juga gitu kan, kita klopkan sama-sama. Jadi biar semuanya itu kena ya. Jangan mentang-mentang nanti wah dikasih tahu nih sama Gus Rehan pakai ini aja lah, bikin ini udah beli mahal-mahal, kita nggak berdoa gitu, ternyata nggak sembuh. Jadi saya yang nggak enak, saya ngasih tahu kan. Jadi ya semuanya harus kita usahakan dari segi mana aja, berusaha cari yang terbaik, cari obat apa aja, yang penting nggak merugikan, nggak tambah merugikan badan kita gitu kan. Kalau kita uang tuh bisa dicari, tapi kalau kesehatan kan kita susah didapatkan. Mau beli kemana kita kesehatan? Sakit kita berobat malah habis uang banyak kan. Makanya kita harus selalu jaga kesehatan kita, karena sehat itu mahal teman-teman. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ini kecil, cari yang segini aja loh, nggak apa-apa nih, cari yang gini. Carikan orang buat nempah, bikin gelang gitu kan. Mungkin masih ada lah di Indonesia ini, di negara kita ini masih ada yang bikin mungkin kan. Nggak mungkin tutup semua kan, nggak mungkin. Kalau cari sendiri ya besar kayak gini nggak apa-apa, kita bikin sekeluarga pakai semua gitu, kita carikan yang besar. Tapi kalau kita beli ya nanti takutnya mahal kan, belum bikinnya, belum beli bahannya. Kalau bisa kita cari sendiri gede-gede nggak apa-apa. Kalau kita nggak bisa cari sendiri, tempat teman-teman nggak ada ya kita beli aja
yang kecil-kecil kayak gini. Sebenarnya kalau mau main juga ke rumah saya, kalau yang buat kuning-kuning sih nggak perlu beli lah, kemungkinan saya kasih juga nggak apa-apa gitu. Main ke rumah saya, nanti saya kasih bahannya juga nggak apa-apa, yang kuning-kuning putih gitu. Nah, kalau yang merah kayak gini ya susah nyarinya teman-teman. Jadi bukannya saya pelit atau nggak mau ngasih ya, ini jadi ya mohon maaf yang kayak gini belum bisa gitu kan. Kalau yang kuning-kuning, yang putih nggak apa-apa, saya kasih gratis asal mau main ke tempat saya. Kalau buat nempahnya saya nggak tahu ya di mana. Ya tengok guys dari bawah nih. Dari bawah sini kurang kelihatan jelas stratenya. Tapi kalau di atas ini kelihatan. Jadi bunganya kan berdiri semua di sini. Nah, udah kemarin kelihatan. Ada seratnya keping-pingan gitu kan. Mungkin bisa merah nih batu, tapi sering saya ketipu. Batu berserat kayak gini, menurut saya ini udah wah merah pasti dalamnya. Saya beli nih harga lebih gitu kan. Ternyata saya ketrek isinya zong putih. Rugi saya, sering kayak gitu teman-teman. Jadi jangan buat patokan ya. Lebih baik kita ketrek atau ketuk sama-sama. Jadi jangan buat patokan seperti ini. Karena bukan sekali dua kali lagi saya rugi beli batu tanpa saya ketuk. Kayaknya merah bagus, beli kita mahal, kita ketuk putih, mau jual kemana kita putih? Kita belinya udah harga merah, kita ketuk putih. Kalau putih masih bisa pakai, masih mending. Ini kadang putihnya putih garam, nggak kristal. Kita rugi dong buang duit. Jadi jangan suka berjudi lah. Lebih baik kita beli apa adanya, biar kita nggak rugi. Kulitnya kulit putih campur kuning-kuning. Ini satu lokasi lah, satu tempat nih kan kulitnya sama. Ini satu tempat. Ini kurang bersih nyucinya. Kurang bersih nyucinya kan. Kulitnya sama, cuman ini aja lah yang beda nih. Satu ini beda, kayaknya ini beda lokasi, nggak sama, nggak satu lokasi, nggak satu area ini kayaknya. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4 ini sama satu tempat sih kayaknya. Karena jenis kulitnya sama, dagingnya juga dia sama, kristalnya juga dia sama, satu tempat kalau nggak salah nih. Saya kasih tahu biar nggak salah juga yang beli batu atau petani. Pokoknya kuncinya kalau teman-teman dapat batu seperti ini, kalau nggak buat kita bikin sendiri, kita mau jual ya udah jual aja lah gitu. Yang penting teman-teman udah nggak merasa rugi lah gitu kan. Yang beli juga masih bisa jual aja daripada kita nyimpan batu. Ini nggak berguna juga kita nyimpan batu nih. Buat apa kan nyimpan batu, kecuali kita udah bikin gelang kita pakai ya. Ini kalau nyimpan batu kayak gini buat apa? Batu ini nggak bagus beranak ya kan. Jadi enak kita jual aja, simpan duit, taruh bawah kasur. Kalau enggak ditaruh di bank kan, dah aman. Suatu saat kita butuh tinggal kita ambil. Ini kalau nyimpan batu belum lagi kita jual ya, kalau laku lagi. Kalau nggak laku lagi kan kita malah rugi. Nah terus kita simpan duit aja lebih enak daripada simpan batu. Simpan duit kan lebih enak, kita mau pakai kapanpun bisa. Kalau batu ini kita cari dulu pembelinya dulu lagi ya, kalau masih ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli lagi ya udah, nyimpan batu selamanya buat apa, nggak ada manfaatnya. Jadi kalau dapat ya udah ditawar masuk akal, kita nggak merasa rugi, kita kasihkan aja. Jangan pernah kita simpan batu, kedepannya kita nggak tahu batu terus laku atau enggak, kita nggak tahu ya. Itu saran dari saya. Semoga video saya bermanfaat buat semuanya. Bisa dukung channel saya,
jadi biar saya bisa memberitahu terus ya buat teman-teman. Ini bukan pamer ya teman-teman, bukan pamer ya, ini saya ngasih tahu biar teman-teman pada tahu, biar nggak salah-salah beli batu atau jual batu ya, biar teman-teman pada tahu. Ini saya nggak ada niat sedikit pun buat pamer ya, buat memberitahu aja buat teman-teman yang belum tahu. Yang udah tahu ya udah nggak apa-apa gitu, karena di atas langit masih ada langit. Oke ya, terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu, mungkin kita ketemu di lain waktu ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang udah like, komen, di share videonya teman-teman. Semoga yang sudah menonton, sudah like, komen, dapat pahalanya lah dari yang Maha Kuasa. Yang lagi sakit semoga diberikan kesehatan,